Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar sekalian, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memasuki kepada materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan dan supaya cepat dimengerti. Dan sebelum kita memasuki pelajaran kita, berdoa kita dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi kita, langkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Saya saja anak-anak Bapak nanti yang tidak hadir, tolong beritahu alasannya ya. Saudara Fadli hadir, Saudara Zul, baiklah, mungkin dari anak-anak Bapak semuanya hadir ya. Sebelum kita memasuki materi kita, Bapak di sini nanti akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu tentang salat. Nah, apakah dari anak-anak Bapak tahu tentang salat? Apa itu salat? Alhamdulillah, langsung saja Bapak jelaskan ya supaya lebih cepat karena Bapak hari ini ada keperluan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi salat. Nanti Bapak akan menjelaskan pengertian salat, tujuan salat, serta khusyuk dalam salat. Nah, di sini pengertian salat akan Bapak jelaskan, yaitu kalau menurut bahasa Arab yaitu doa, sedangkan menurut istilah yaitu berupa ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, yaitu meminta doa, meminta pertolongan kepadanya, meminta petunjuk jalan dan rahmat, supaya kita diberi nikmat di dunia dan di akhirat. Nah, dan di sini dalam pengertian ini kita bisa mendapatkan hikmah. Misalnya di situ kan kita meminta doa, misalnya kita memintakan dimudahkan rezeki. Nah, kita memudahkan rezeki di sini kita bukan hanya untuk misalnya kita berdoa misalnya seperti, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Kita itu di dalam meminta rezeki di dalam meminta rezeki itu kita itu harus berusaha. Nah, berusaha di sini maksudnya tujuan kita itu Allah itu pasti memberikan jalan untuk kita mendapatkan rezeki yang mudah. Nah, makanya di situ kita disuruh berdoa dan beribadah kepadanya. Nah, tujuan dari salat. Nah, apakah dari anak-anak Bapak ada yang tahu tujuan salat? Nah, tujuannya itu banyak ya. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, yang pertama yaitu tujuan kita itu meminta rezeki, meminta tolong kepadanya untuk diberikan kesehatan, meminta ampun kepadanya supaya kita terhindar dari dosa, supaya kita tidak terjerumus kepada nerakanya Allah. Nah, tujuan dari salat itu termasuk kepada itu ya. Dan khusyuk dalam salat. Nah, khusyuk dalam salat ini maksudnya kita itu harus menjalankan sholat itu dengan benar. Mungkin kita itu melaksanakan sholat itu mungkin udah benar, cuman cara penetapannya, cara kita dalam melakukan sholat itu belum khusyuk. Mungkin misalnya kita sudah mulai sholat, misalnya orang sudah mengumandangkan azan, kan kita sudah bergegas ke dalam ke masjid atau sholat sendirilah. Nah, kita itu misalnya melakukan sholat. Nah, dalam khusyuk di sini kita misalnya seperti Bapak perhatikan Allahu Akbar, kan kita pikiran kita mengambangkah kemana-kemana, misalnya nasiku belum masak, koper belum kematikan, itu kita itu tidak khusyuk. Nah, dalam arti khusyuk di sini yaitu kita itu harus betul-betul memahami makna dari bacaan sholat kita, makna dari yang kita baca harus kita pedalami, harus kita mengerti, harus kita teliti. Jangan kita
pikiran kita entah kemana-kemana, kita itu harus misalnya ya, kita melakukan sholat itu dengan tenang hati, dengan hati yang damai, tidak ada pikiran mengambang entah kemana-kemana seperti itu. Nah, di sini kita disuruh khusyuk. Nah, dalam khusyuk ini kita diperintahkan. Kenapa diwajibkan disunahkan atau berjamaah daripada lebih baik banyak pahalanya daripada sendiri-sendiri? Apakah dari anak-anak Bapak ada yang tahu? Kalau tidak ada, Bapak jelaskan ya. Di sini kenapa kita disuruh berjamaah? Nah, dibilang pahalanya lebih berlipat ganda karena satu, Bapak jelaskan ya. Misalnya saudara Fadli sholat sendiri. Nah, sholat sendiri. Saudara Fadli mungkin nanti tidak khusyuk atau diganggu atau diganggu atau bacaannya ada yang salah atau hurufnya. Makanya kalau kita berjamaah, misalnya salah satu, misalnya kita berjamaah ada sekitar 7 atau 4 orang misalnya ya. Kalau di masjid palingan kan banyak, tapi kalau misalnya kita misalkan aja nanti kita sekitar 5 orang. Nah, dalam 5 orang ini satu aja yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya, itu pahalanya yang orang khusyuk itu sama lipat gandanya, sama dihitung pahalanya sama kita walaupun dia khusyuk misalnya, dan yang lainnya mengambang entah kemana-kemana. Misalnya imamnya di sini kan bacaannya salah. Nah, di situ makmum sebagai makmum membenarkan bacaannya misalnya. Kecuali dalam sholat zuhur kan kita tidak zahar, tidak dikeluarkan suara dari mulut, yaitu nanti kan kita bisa kekusukan orang tuh, misalnya dia mungkin kita tidak mengetahui kekusukan orang gimana itu. Kekusukan kan kita itu sholat cuman mengikuti jamaahnya. Nah, dari situ kita bisa memahami nanti, dan kita bisa mengambil kesimpulannya. Nah, dari penjelasan Bapak, apakah ada dari anak-anak Bapak yang tidak mengerti? Boleh ditanyakan. Mungkin ada yang tidak jelas. Nah, dari penjelasan Bapak tadi kan di situ ada pengertian tujuan salat dan khusyuk dalam sholat. Dan tadi yang sholat berjamaah dan sholat apa tadi, mungkin ada yang tidak dimengerti. Kalau tidak ada, baiklah langsung. Kalau enggak, Bapak simpulkan aja ya pada materi kita hari ini, yaitu pengertian salat tadi. Nah, pengertian salat itu yaitu doa, sedangkan menurut istilah itu kita disuruh untuk beribadah memulai dari takbiratul ihram serta diakhiri dengan salam. Nah, di sini tujuan salat yaitu kita itu pasti meminta ridhonya Allah, meminta petunjuk dari Allah supaya kita dimudahkan rezeki dan kita dijauhkan dari semua tingkah laku dan perbuatan tercela, dan supaya kita ingin memasuki surganya Allah. Nah, tujuan dari salat itu mungkin sebagian ada ke situ, sebagian nantinya bisa dicari sebagai PR ya, tujuan-tujuan sholat dan kekhusyukan dalam sholat. Nah, itu nanti PR dari Ananda ya. Mungkin dari materi Bapak mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada yang lebih kurang boleh dipertanyakan. Oh, tidak ada. Nah, mungkin kalau tidak ada, Bapak cukupi materi kita pada hari ini ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.